Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya guys ya. Baik, di sini kali ini saya ada garapan HP Samsung A06 ya guys ini. Dan kerusakannya adalah LCD-nya hancur, pecah seperti ini di pojok-pojokannya guys ya. Dan jika dicas hanya garis tengah seperti itu. Dan untuk itu langsung saja kita akan proses perbaikannya ya guys ya. Dan di sini adalah proses cara perbaikan HP Samsung A06 yaitu ganti LCD ya guys ya. Oke, yang pertama kita akan lepas backgroundnya dulu, dan di sini saya menggunakan alat mika tipis atau sisitan tipis seperti ini yang saya lumuri dengan minyak thinner, dan hasilnya ini adalah untuk melumerkan lem yang ada di backdoornya ya guys ya. Intinya kalian lakukan cara ini sampai nanti lemnya sudah lumer semua ya guys ya. Jika keras kalian tetesin lagi pakai thinner, kalian lanjutkan lagi terus seperti itu ya guys ya. Kenapa saya menggunakan thinner dan tidak menggunakan blower untuk membuka tutup belakang ini ya? Karena memang kalau untuk melepas backdoor yang seri Samsung tipe ini A06 ataupun A04, 05 itu backdoornya itu hanya terbuat dari plastik ya guys ya. Dan jika terkena panas biasanya malah akan melayot ya guys ya. Tahu sendiri kan ya, kalau plastik tipis terkena panas akan melengkung lah ya guys ya, seperti itu. Jadi saya menghindari memakai blower. Saya hanya konsisten memakai thinner ataupun alkohol ya guys ya. Oke, di bagian atas kamera ini jangan terlalu dalam memasukkan mikanya karena ada kamera ya guys ya. Dan kalau sudah memutar seperti ini kita tinggal lepas seperti ini guys ya. Mudah, cuman butuh waktu karena memang ini harus telaten ya guys ya. Oke, setelah itu tinggal kita buka bezel tengahnya, dan pertama kita harus buka bezelnya dulu ya guys ya. Di sini kita percepat videonya karena memang bautnya lumayan banyak ya guys ya. Untuk HP Samsung sendiri itu biasanya bautnya itu kasar ya guys ya. Jadi melepasnya itu juga kadang rada keras, jadi kalian juga harus hati-hati ya guys ya. Karena memang casingnya ini hanya terbuat dari plastik, bukan dari apa ya istilahnya, kalau yang lain kan kadang ada yang memakai seperti cor atau apa ya guys ya, tapi ini cuma plastik semua, makanya bautnya hanya baut kasar ya guys ya. Oke, selanjutnya kita lepas bezelnya, caranya seperti ini ya guys ya. Kalian pakai kuku dan sisipkan di celah antara frame dan bezelnya ya guys ya. Ini rada susah ya guys ya, karena memang HP-nya sudah peyok-peyok karena jatuh. Jadi ini harus hati-hati juga karena di sini ada fleksibel fingerprint-nya ya guys. Nah, setelah itu kita lepas seperti ini, dan inilah penampakan dari mesin Samsung A06 ya guys ya. Dan di sini kita lepas semua fleksibel LCD. Di atas ada dua konektor dan di bawah ada satu ya guys ya. Kalian perhatikan, dan jangan lupa baterainya juga kalian lepas. Nah, setelah itu kita tinggal lepas LCD-nya. Caranya juga sama seperti melepas backdoor belakang tadi ya guys ya. Kalian cari celah dulu di antara frame dan LCD-nya, lalu nanti kalian kasih thinner ya guys ya, atau alkohol seperti ini. Tunggu hingga meresap, dan setelah itu kalian bisa melepasnya ya guys ya. Dan kalau untuk LCD yang tidak dipakai lagi ya, ini kan kasarannya pecah ya guys ya, sudah pecah dan harus diganti. Maka kita di sini tidak perlu istilahnya apa ya guys ya. Ya istilahnya itu ya, yang penting lepas dulu lah LCD-nya ya guys ya. Jadi beda dengan melepas LCD yang nanti dipasang lagi, kan harus tidak boleh kegores ya guys ya. Tapi kalau sudah pecah seperti ini kita tinggal sikat saja ya guys ya. Intinya cari celah seperti itu. Nah, setelah ada celah seperti ini baru kita congkel-congkel ya guys ya. Oke, di sini sudah ada jalan. Nah, kita masukkan mika yang terbuat dari plastik ini ya guys ya. Karena lentur kan ya guys ya. Jadi kalau pakai yang mika apa, yang pakai yang plat besi itu, yang plat stainless kan susah ya guys ya untuk di bagian yang melekuk-lekuk ya guys ya. Dari sini maka kita ganti dengan mika tipis saja seperti itu ya guys ya. Setelah itu tinggal kita masukkan dan putar seperti ini ya guys ya, untuk sekelilingnya maksud saya guys ya. Nah, lalu masukkan lagi thinner di antara LCD-nya. Nah, setelah itu kan enak ya guys ya untuk kita buka seperti ini. Nah, ini kan kalau sudah terkena thinnernya itu nanti lemnya akan lepas dengan mudah seperti ini ya guys ya. Nah, di bagian bawah ini juga ada konektor yang harus kita lepas. Dan di sini hati-hati ya guys ya, karena di sini memang ada
papan casnya kita lepas dulu seperti ini. Ini adalah buzzernya dan ini adalah konektor casnya, kita lepas juga. Nah, baru kita lepas LCD-nya seperti ini akan terlepas ya guys ya. Ini dia LCD-nya, LCD yang masih asli ya guys ya, belum pernah diganti. Dan di sini saya memakai merek LCD OG ya guys ya, karena memang yang punya juga ingin mengganti dengan harga yang miring. Dan di sini sekedar informasi saja, untuk LCD-nya ini harganya 105 ya guys ya kalau nggak salah. Cuman kalau nanti kalian istilahnya kalian bengkelkan atau kalian antar ke counter, itu untuk biaya sekalian pasang itu biasanya akan kena 200-an 10 atau 250 ya guys ya. Dan sebelum kita pasang ini LCD-nya, karena berhubung ini LCD yang murah, kita lapisi dulu fleksibel bawahnya ini dengan isolasi seperti ini ya guys ya. Dan ini adalah fungsinya untuk melindungi si fleksibel dari tekukan dan juga dari lem ya guys ya. Jadi ya kadang minusnya itu juga ya guys ya, untuk LCD yang murah itu tidak ada lapisan isolasinya di bawah fleksibel tadi ya guys ya. Jadi harus kita kasih sendiri ya, untuk jaga-jaga saja ya guys ya. Oke, selanjutnya kita pasang lem, kita kasih lem di frame-nya guys ya. Dan di atas kameranya ini kita kasih sedikit saja. Tapi sebelum kalian kasih lem, kalian harus bersihkan frame-nya dulu sampai tidak ada lem bekasnya ya guys ya. Jadi kalian bisa pakai pinset atau apa untuk membersihkan lemnya. Pokoknya caranya terserah kalian, yang penting di frame-nya tidak boleh ada sisa lem yang menempel ya guys ya, karena nanti tidak bisa presisi kalau satu pasangan ya guys ya. Dan ini juga tips saya untuk mengasih lem LCD-nya ini jangan terlalu banyak ya guys ya. Dan di sini saya menggunakan lem LCD yang mereknya T7000 yang murah meriah ya guys ya. Dan di sini cara memasangnya seperti ini ya guys ya. Berhubung ini konektornya ada 3, jadi kalian harus hati-hati memasangnya. Dan saat di bawah ini kalian tekan dulu ya guys ya, di bawah dulu baru ke atas seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kalian bersihkan lem yang belepotan di kanan kirinya ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita pasang lagi papan casnya dan juga nanti kita kembalikan buzzernya ya guys ya. Nah, seperti ini. Karena memang untuk fleksibelnya ini ada 3 konektor di LCD-nya. Salah satunya adalah konektor untuk charger, dan yang lainnya adalah LCD dan juga touchscreen-nya guys ya. Jadi memang ini LCD-nya sekalian plus fleksibel cas ya guys ya. Oke, caranya seperti ini ya guys ya. Jadi ini sudah terpasang dengan baik, presisi. Baru kita kembalikan buzzernya. Bentar nih guys, ini ada baut-baut yang menempel di magnetnya ya guys ya. Nah, setelah itu kita pasang seperti ini. Oke, pastikan presisi dan jangan sampai ada yang tidak pas ya guys ya. Nanti tidak bisa ditutup ya guys ya. Oke, seperti ini. Dan di sini saya juga mempunyai trik tersendiri ya guys ya. Biasanya untuk LCD Samsung seri A06, A04, A05 itu di bagian fleksibel yang di bawah ini itu sedikit riskan ya guys ya. Nah, di sini maka itu saya kasih isolasi juga seperti ini, dan yang fungsinya adalah untuk melindungi ya dari tekukan ya guys ya. Karena biasanya ini adalah tekukan yang terhubung backdoor ya guys. Jadi kalau backdoornya itu tertekan atau ketekan, nanti biasanya nekan si fleksibel ini dan membuat putus ya guys ya. Jadi saya akan melapisi bagian bawah ini dengan isolasi yang kita tekuk 2 kali seperti ini ya guys ya. Nah, ini sudah baik, sudah bisa. Nah, seperti ini ya guys ya. Nah, ini posisi isolasinya tadi. Dan sekarang kita tinggal pasangkan, ini adalah kabel antenanya ya guys ya. Kita presisikan karena letaknya ada di bawah fleksibel LCD, jadi harus hati-hati. Nah, setelah itu kita pasang fleksibel konektor yang atas ini ya guys ya. Nah, seperti ini, dan kita akan coba nyalakan apakah sudah bisa menyala. Kita tunggu. Oke ya guys ya, sudah nyala normal. Dan kita tinggal kembalikan semua kelengkapannya guys ya, seperti bezelnya dan juga nanti tutup belakangnya. Oke guys ya, di sini saya akan menjelaskan untuk harga pemasangan LCD ini ya.
karena tentunya akan berbeda ya guys ya. Untuk pasang sendiri itu cukup kalian bisa beli LCD-nya hanya harga 105-an, itu yang biasa, dan kalau yang mending atau yang bagus itu sekitaran 135 atau 140 ya guys ya. Jadi kalian tinggal pilih yang mana kalian suka-suka ya guys ya. Dan untuk biaya pasangnya itu biasanya akan terkena biaya sekitaran, kalau yang biasa ya plus LCD itu 210-an sampai 250. Kalau yang kualitas bagus nanti akan terkena sekitaran 260 sampai 300 ribu rupiah ya guys ya. Itu tergantung bengkelnya juga ya guys ya. Oke guys ya, ini sudah selesai dan kita tinggal pasang backdoornya. Dan sebelumnya kalian juga harus bersihkan sisa lem ya guys ya, yang menempel di backdoornya ini baru kalian lem ya guys ya. Jadi seperti itu caranya guys ya. Oke guys ya, jadi seperti inilah ya guys ya cara pemasangan LCD Samsung A06 ya guys ya. Cukup kalian perhatikan dengan seksama dan kalian pelajari. Yang penting adalah telaten dan kesabaran ya guys ya. Oke guys ya, ini sudah selesai dan kita tinggal pasangin karet agar LCD dan backdoornya menempel dengan sempurna ya guys ya. Oke guys ya, jadi inilah tadi tutorial bagaimana cara pemasangan LCD Samsung A06 ya guys ya. Jika kalian mempunyai kerusakan yang sama, kalian bisa mencobanya ya guys ya. Baik, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan bye bye.